Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah jurnal saya yang berjudul tentang prediktif kendaraan rute optimal di sistem transportasi cerdas. Di mana tahap-tahapnya. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah kerja terkait, yang ketiga arsitektur sistem usulan, yang keempat metodologi routing, yang kelima lalu lintas model jaringan. Baik, yang pertama, tahap pertama yaitu perkenalan. Suasana bumi secara alami terdiri dari gas rumah kaca yang memungkinkan transmisi cahaya tanpa dan penyerapan radiasi inframerah sehingga melewati radiasi matahari dari matahari dan menjebak energi panas dalam atmosfer bumi. Tanpa gas rumah kaca yang seimbang, planet ini tidak akan cukup hangat untuk mempertahankan hidup dalam bentuk yang kita kenal hari ini. Karbon dioksida atau CO2 merupakan penyumbang terbesar terhadap konsentrasi gas rumah kaca secara keseluruhan, dengan saham yang telah tumbuh sebesar 29% dari tahun 1959 sampai 2018. Peningkatan suhu di permukaan bumi yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hujan lebat, dan panas yang berlebihan yang mengakibatkan kebakaran. Kita bisa mengurangi masa ancaman perubahan iklim dengan berinvestasi dalam teknologi yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Transportasi domestik CO2 emisi meningkat 23% antara tahun 1990 dan 2017. Peningkatan tahunan 0,8%. Peningkatan tahunan 0,8% di antara sumber-sumber transportasi domestik pada tahun 2017, kendaraan ringan termasuk mobil penumpang dan truk ringan mewakili 58% dari karbon dioksida emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. Menengah dan tugas berat truk dan bus 25%. Hal ini telah menjadi jelas bahwa industri kendaraan memberikan kontribusi 83% dari semua karbon dioksida emisi dari industri transportasi. Bersama-sama dapat tetap berada di atmosfer selama hampir 100 tahun. Dengan demikian, suhu bumi akan tetap tinggi dalam beberapa dekade mendatang. Risiko untuk perubahan yang lebih parah iklim dan ekosistem bumi akan meningkat dengan suhu permukaan bumi terus meningkat. Pilihan kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hari ini akan membentuk dunia di mana generasi berikut akan hidup. Selanjutnya, Departemen Perhubungan US. Investasi dalam sistem transportasi cerdas platform ITS akan menyebabkan sebuah revolusi kedua di industri transportasi Amerika Serikat. Investasi dan sistem transportasi cerdas platform ITS menegaskan penggunaan teknologi komunikasi nirkabel dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan mengurangi dampak lingkungan. Transportasi ini sebuah gelombang baru penelitian teknologi transportasi sadar lingkungan menargetkan area yang berbeda dari sumber energi terbarukan dan meningkatkan mesin efisien energi telah dikembangkan di Amerika Serikat.
kendaraan listrik atau EV yang muncul sebagai kendaraan teknologi state of the art atau kendaraan canggih mengatasi energi terus menekan dan masalah lingkungan. Solusi baik selanjutnya yaitu yang kedua, tahap kedua, kerja terkait perkembangan terkini dalam elektrifikasi kendaraan telah membawa perbaikan yang signifikan dalam efisiensi operasional kendaraan secara keseluruhan. Pergerakan listrik dan efisiensi pengisian menawarkan hampir 3 kali lipat lebih tinggi efisiensi, sekitar 68% dibandingkan dengan konvensional intern kendaraan propulsi pembakaran, sekitar 23%. Pembangkit listrik yang produksi menyumbang 40% dari emisi gas rumah kaca pada tahun 2011. Sedangkan penawaran kendaraan listrik, cara untuk mengurangi emisi kendaraan, itu telah bergeser generasi emisi dari yang on-board untuk off-board di perusahaan utilitas listrik. Bidang lain dari penelitian efisiensi kendaraan telah mengusulkan kecepatan optimal, menasihati metodologi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan, mengusulkan kecepatan optimal, menasihati metodologi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan, dan emisi. Sistem according driving, penasehat kecepatan yang optimal, diberikan kurang praktis di daerah padat jika tidak dikombinasikan dengan pilihan rute perjalanan hemat energi. Tak satu pun dari sistem penasehat yang ada according driving mengoptimalkan baik profil drive dan rute profil yang menyediakan manfaat sebenarnya dari transportasi ramah lingkungan. Penelitian sistem navigasi baru-baru ini telah mengusulkan konsumsi energi atau emisi algoritma routing menggunakan sejarah pemodelan data lalu lintas. Lebih dari 50% dari kemacetan non berulang yang disebabkan oleh kecelakaan, 25%, kondisi cuaca 15%, dan konstruksi sementara 10%. Intelligent Transportation Social of America telah menginvestasikan dan terus berinvestasi dalam pengembangan dan penyebaran layanan intelijen transportasi sosial Amerika yang mengandalkan teknologi komunikasi nikabel. Baik, selanjutnya tahap ketiga yaitu arsitektur sistem usulan. Lingkungan routing metodologi atau merute dimaksudkan untuk memungkinkan pengurangan konsumsi energi dan emisi untuk mengurangi implikasi pemanasan global terpendek atau tercepat. Tidak perlu menyediakan emisi, dioptimalkan routing semua kondisi lalu lintas. Konsumsi energi dan kendaraan dan emisi sangat bergantung pada perubahan kondisi lalu lintas. Sebuah rute yang sangat padat tetapi cepat tidak menawarkan waktu tempuh minimum atau emisi. Peningkatan jumlah kendaraan pada hasil jalan yang terbatas menurun dan hasil dalam waktu kendaraan tunggu lagi sebelumnya dikenal dengan kemacetan. Demikian padat tapi jalan pendek menawarkan jarak perjalanan minimum tetapi tidak meminimal waktu perjalanan.
konsumsi energi dan emisi. Sebuah rute emisi dioptimalkan yang menggabungkan lalu lintas kendaraan dan informasi geografis yang dapat memungkinkan kendaraan berpindah dari asal ke tujuan dengan waktu tempuh yang terpendek dan paling emisi. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah metodologi routing. Yaitu tahap kelima, sistem transportasi adalah sistem yang agak rumit dan dinamis. Strukturnya ditandai sebagai sistem dinamis kejadian diskrit, di mana negara transisi dipicu oleh terjadinya peristiwa fisik diskrit yang terjadi secara acak dan sistem. Dengan demikian, sistem lalu lintas dapat dimodelkan oleh Petri jaring. Kemudian Petri jaring melampaui bahasa pemodelan matematika serupa lainnya, misalnya jaringan saraf untuk menyertakan analisis, kontrol, dan representasi grafik. Sejak diperkenalkan pada tahun 1962 oleh Carl Adam Petri, kemampuan Petri jaring telah banyak diterapkan pada sistem transportasi. Sebuah survei literatur mendokumentasikan sebuah aplikasi Petri jaring dan pemodelan analisis dan kontrol sistem lalu lintas telah disajikan, menunjukkan potensi perpanjangan Petri jaring untuk sistem transportasi. Selanjutnya pada tahap kesimpulan, yang mana memperkenalkan investasi dalam sistem transportasi cerdas platform ITS. Sejumlah proyek yang terkait dengan aplikasi keamanan di lingkungan kendaraan, namun hanya beberapa aplikasi yang telah diusulkan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi. Makalah ini mengusulkan sebuah metodologi routing yang kendaraan berdasarkan infrastruktur investasi dalam sistem transportasi cerdas platform ITS, menggambarkan pentingnya peran metodologi kendaraan routing dalam konsumsi bahan bakar, tabung, dan pengurangan emisi. Makalah ini memanfaatkan hubungan antara perencanaan rute dan waktu perjalanan, konsumsi energi, dan pengurangan emisi. Makalah ini telah menunjukkan bahwa biaya perjalanan multivariabel telah mandiri dievaluasi dengan mengembangkan dan menerapkan metodologi Petri jaring berlangsung. Produk dari pekerjaan ini adalah metodologi routing yang prediksi kendaraan dinamis yang menjadikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan semua metodologi routing lainnya. Harapan kedepannya semoga Indonesia bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh negara maju seperti Amerika untuk mengatasi kemacetan yang ada baik itu di ibu kota maupun di kota-kota besar di provinsi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekian presentasi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.